Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di channel Sosiawan TV, TV-nya para sosiawan. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kamu yang baru tahu channel ini, silahkan klik like, isi komennya, klik subscribe, dan gambar loncengnya, serta share pada teman-teman kalian. Namanya juga sosiawan, pasti banyak kenalannya dong. Terima kasih bagi yang sudah menjadi subscriber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosiawan TV. Dan ini segmen untuk SMS, Spiritual Moment Sosiawan. Nah, di samping saya nih ada seseorang sosok atau makhluk gitu ya. Makhluk Allah. Oh, makhluk. Yang makhluk gaib. Bukan. Soalnya kasat mata gitu. Dia itu seorang nantilah cerita sendiri. Siap. Kita tanya-tanya ya sampai bisa punya tongkrongan mantep lah di kota Cimahi ya ini ya, kota Cimahi. Iya. Di dekat Pemkot Cimahi. Namanya Pos Kopi. Pos Kopi itu naon sampai ada tulisan Madani itu apa? Nanti kita kupas ya. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya manggilnya siapa? Bebas lah. Perkenalkan diri dulu aja lah. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini ya. Siang. Pada Jumat. Dengan izin Allah kita bisa diketemukan. Alhamdulillah. Kayaknya udah lama ya. Sudah lama sekali. Udah lama terakhir kita ketemu deh. Tahun lalu. Tahun lalu di Kolmas itu kan? Iya, hampir 2-3 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Tetapi dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita bisa diketemukan lagi. Intinya kita menjalin tali silaturahim. Kita satu perjuangan dari dahulu. Yap. Perkenalkan, nama Effendi. Aktivitas kebetulan diberi amanah hari ini untuk mengajar ya, mengabdi dan belajar. Di mana? Di SMA Negeri 1 Cimahi. Negeri 1 Cimahi, SMA ya? SMA Negeri 1 Cimahi. Sapa dulu dong murid-muridnya sama rekan-rekan guru. Anak-anak SMA Negeri 1 Cimahi, nomor 1 ya. Ingat, semangat bahwa kita mesti menjadi orang-orang yang bermanfaat, khusus bisa mengangkat nama SMA dan juga ya pasti itu orang tua. Betul. Orang tua. Kenapa orang tua? Karena tanpa ridho dan doa orang tua tidak mungkin bisa berdiri seperti ini. Betul. Dan yang ketiga, jadikanlah pribadi yang bermanfaat. Gitu. Amin. Asli saya dari mana? Kalau tinggal mah di Burangrang. Gunung Burangrang. Tepatnya di Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Dan sekarang tinggal di Cipageran. Nah, kebetulan istri di sini di Cipageran. Itu saja. Dulu ceritain dong dulu sekolah di mana gitu kan. Oh iya, oke. Maaf ya sosiawan, saya merokok. Oke. Untuk mencari endorse nih, tapi belum berani saya sebutkan. Siap. Silakan. SD kita di Cikalongwetan. KBB Cikalongwetan. Sekarang KBB. Dulunya Kabupaten Bandung. Masih masuk Kabupaten Bandung. 2002 ya kalau nggak salah. Pemekaran. Sama kayak Cimahi kan, pemekaran 2002 kan? Baru kurang lebih lah ada 5-10 tahun ke belakang. Seumur berarti kan sebetulnya sama Cimahi. Seumur atau duluan Cimahi sih? Cimahi dong. Oh, duluan Cimahi. Duluan Cimahi. Terus di Bandung Barat, tingkat SD, tingkat SMP, lalu tingkat SMA di Garut. Dari Cipada ke Garut. Ada saudara atau apa? Atau melanglang buana aja ke sana? Melanglang buana sajalah di sana. Sendiri sama temen atau kebetulan di asrama. Oh, mondok di sana. Mondok di asrama. Boleh disebut lah, silakan di mana tuh? PPI 76. Pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong Garut. Oh. Dekat Simpang 5. Oh, itu masih kota itu mana? Di kota. Pesantren tadi di kota. Alhamdulillah sampai 2004. Dari 2004 ke Bandung kembali, lalu sempat di STKIP di Bandung, terus di STKIP Persatuan, terus di Al-Musdaria, terus sekarang di Uninus Pasca Sarjana Jalan Soekarno-Hatta. Iya, itu saja. Ambil jurusan apa? Kalau ngambil jurusan kita tarbiyah, pendidikan. Kalau cita-cita emang dulu mau jadi apa sih?
Kalau cita-cita apa ya? Dari dulu kalau disebut cita-cita, saya sempat membuat satu buku. Buku Nah, yang betul. saya buat itu tahun 2000, kurang lebih 2008 lah. Kita nulis tak sengaja jadi guru. Tak sengaja jadi guru. Tak sengaja jadi guru. Bisa gitu ya. Gitu. Orang mah mau jadi guru teh berjuang gitu ya. Maksudnya disengajalah diniatkan. Iya, Bahkan banyak yang juga tidak bisa. Iya. Ini nggak sengaja tuh cigana. Tak sengaja tapi ini Kumaha sekarang ya? jadi terrealisasi. Gimana. Coba ceritakan di Sosiawan, bagus nih ceritanya nih. 2004 kembali ke Bandung. Kembali ke Bandung. Kita ngajar di SD dulu. Waktu itu 2004 dengan ya honor sebulan 25.000. Sebutannya apa? Guru honorer. Honorernya mah ke sini. Gitu kan? Dulunya disebutnya apa dulunya? Apa ya? Guru bantu. Bisa lah guru bantu gitu kan. 25 Rp1.000 per bulan. Per bulan. Sabaraha eta? 2004 sampai 2008 sekian. Belum menikah. Belum. Bisa hidup 25.000. Ternyata kalau diukur dengan hitungan matematis ya tidak akan cukup. Tetapi cukup bahkan lebih. Jadi ngajar di SD 25.000 itu, terus setelah 2006 pindah lagi ke SD lagi dan agak jauh perbatasan dengan Purwakarta. Berarti daerah mana itu? Masih Desa Ganjarsari, tapi dekat ke Bojong. Jadi kalau perjalanan dari rumah kita ini berangkat setelah sholat subuh. Karena perjalanan kurang lebih lah 1 jam jalan kaki. Wah, jalan kaki? Jalan kaki. Kalau naik motor 3 jam. Kok bisa gitu? Wah, Kan itu jauh. Kalau naik motor kan jalurnya jauh. Oh, belok-belok. Kalau kalau jalan kaki motong gitu. Dan ketika datang ke sana remis lah coba bahasa Sunda. Remis teh naon? Air bekas malam gitu kan, dari rumput-rumput gitu. Ilalang gitu kan. Remis itu. Remis kita. Kalau talaga remis berarti talaga teh kituan we, basuh wae. Lembab beurnya. Lembab bukan, jadi embun lah, dari embun gitu, dari embun. Dan kita jalani di sana dan sampai 2000 berapa ya? 2009. Sekian, enggak terlalu banyak lah. Itu saja yang didapat gitu. Tetapi yang lebih menariknya itu dengan honor Rp25.000 itu, kita kan saat itu belum menikah. Belum menikah. Terus setelah pulang anak sekolah jam 12, kita main ke ke rumah anak-anak itu. Kita silaturahim dengan orang tuanya, gitu kan. Bahkan mancing lah di kali gitu bareng-bareng. Tetapi yang luar biasanya ketika musim panen. Panen padi. Iya. Ketika panen padi, ada orang tuanya ngasih beras, ada yang ngasih ayam, gitu kan. Hingga pada akhirnya kalau satu orang, kalau kita hitungkan matematika, seorang 10 kilo, murid itu kan ada 300. Udah kebayang? Aduh, subhanallah. Gitu. Benar. Gitu kan? Akhirnya ketika saya pulang ke rumah, saya jual berasnya tuh. Tapi yang gitu tuh disebut gratifikasi nggak nih kalau zaman sekarang? Apa bedanya nih dengan gratifikasi nih? Gratifikasi mah biasanya pemberian ketika kita akan memberikan satu hal. Take and give ya, kalau itu mah ada perjanjian. Kalau ini saya ngasih ini, kamu harus gini, ada syarat lah gitu ya. Ada syarat. Kalau ini mah ada tanpa ada perjanjian itu, dan itu keikhlasan. Itu masuk sedekah atau apa tuh kalau yang kita ngasih itu? Maksudnya apa tuh? Mungkin orang tua itu lebih kepada tawasul. Tawasul teh kumaha tah? Dia merasa bangga karena di daerah dia bisa gaul dengan, karena kalau di daerah itu ini guru. Ya, guru gitu. itu sosok tokoh ya. Dan tidak dilihat mau PNS ataupun non PNS. Betul. Tapi jadi kesejahteraan itu nggak dilihat. Betul. Kewibawaan ya. Penghargaannya luar biasa. Karena saya belajar dari sana, mungkin ada orang tua murid atau murid-murid yang saat itu saya ajar, mungkin dia mendoakan dengan ikhlas, dan sehingga hari ini saya bisa berdiri seperti ini. Oke.
Itu waktu masih di SD, ngejar di SD. Di SD. Lanjut lagi sampai harus sampai sekarang. Panjang sekali. Lalu ke Cimahi 2010. 2010 ke Cimahi lagi. Menikah 2010. Tapi unik sekali ketika saya menikah. Menikah 2010 dan saat itu juga saya tidak mempunyai pekerjaan. Pas mau nikah teh. Nah, terus setelah menikah saya tidak punya pekerjaan. Tapi direstui itu teh mertua kumitoha itu. Allah yang mengizinkan. Subhanallah. Allah yang mengizinkan hingga saya menikah. Walaupun saya pikiran saya satu, menikah 2010 di bulan Juli, lalu sampai 2012 saya masih belum punya pekerjaan. Tetapi saya berpikir bagaimana saya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, dan saat itu juga saya jualan. Jualan apa? Pertama saya jualan sendal, gitu kan. Itu pakai modal berapa? Dulu dengan modal 2 juta. 2 juta. Kita jualannya pakai motor. Setiap pasar tumpah kita datangi. Pasar tumpah kita datangi gitu kan. Bahkan kita sempat jualan juga pakaian dalam, pakaian ibu-ibu gitu kan. Wah, itu saya jual. Kaos kaki kita rame itu. Alhamdulillah. Jadi setiap pasar tumpah, mulai dari saya sempat nih di depan di Pemkot saya pernah jualan di sini hari Minggu, terus pernah di Berigip, terus di Grafus Pak Parongpong gitu kan. Bahkan yang paling menariknya ketika ada hiburan-hiburan, kita sering datang. Misalkan buka lapak di sana. Misalkan ada di Cisarua ada hajatan, kita datang jualan di sana. Ada wayang, saya jualan di sana. Berarti udah tahu dong sumber ngambilnya di mana gitu ya, dan perincian untuk jadi harganya jadi berapa. Ada untungnya nggak gitu dengan operasional keliling gitu gimana tuh? Kalau dilihat keuntungan nggak ada lah, maka saya jalanin. Kalau ditanya besar tidaknya, kita tidak mencari besar dan tidaknya, tapi cari barokahnya. Karena saya mau menutupi, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya berjualan seperti ini, saya bisa menggugurkan kewajiban saya selaku kepala rumah tangga. Menafkahi ya? Ya, menafkahi istri. Sebesar apapun yang saya dapat itu. Gitu. Dan itu juga saya pinjam modal ke siapa? Ke istri. Iya kan? Karena udah nikah saya nggak punya harta apa-apa. Tuh, ada poin bang. Pinjam modal ke istri itu bisa juga. Saya jualan 2 juta, saya jualan gitu kan, sampai bahkan barang yang paling jauh saya jual sampai ke Bayah, Banten. Subhanallah. Gitu. Pakai motor? Ikut. Saya pertama naik motor di sana. Astagfirullah. Naik motor. Berangkat dari sini jam 8 malam sampai ke sana jam 5 subuh. Wah, gila, masih kuat fisik. Masih kuat fisik saat itu. Oke. Iya. Setelah itu dan akhirnya misalkan itu tuh sebelum kuliah ke Linus, pasca sarjana belum. Nah, ceritanya ke pasca sarjana itu mau ngapain nih? Kan orang biasanya ya kalau sudah punya pekerjaan, nambah gelar gitu ya, udah nambah poin-poin lain lah. Itu gimana tuh ceritanya? Saya berpikirnya gini. Ketika saya masuk kuliah saat itu, karena saya yakin ketika mencari ilmu itu hukumnya wajib. Betul. Gitu. Dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa sih bahasa Arabnya atau istilahnya itu apa namanya? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib. Bagi siapa? Bagi yang bernyawa. Bagi yang bernyawa. Dimulai dengan ikro itu. Iya, karena di dalam Quran surat Al Imran, ulul albab, orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir. Maka Nabi juga kan bukan diberikan kepintaran, tapi diberikan kecerdasan. Gitu. Berarti lebih baik cerdas daripada pintar, lebih bagus lagi cerdas dan pintar. Kalau yang pintar belum tentu cerdas. Betul, tapi yang cerdas. Kalau cerdas kalau yang cerdas pasti pintar kan. Kalau yang pintar belum tentu cerdas. Terus bagaimana kita kalau mau pintar? Minum tolak angin. Oh, bener oke. Mau pintar minum tolak angin. Seberabok. Diserut gitu. Iya. Diserut juga. Tolak angin diserut kumaha sana. Ya itu kan. Karena bahayanya gini kan. Kalau kita cerdas, kita akan menggunakan hati kita, bagaimana kita menyelesaikan segala persoalan dengan bijak, gitu kan. Walaupun apakah itu ada halangan? Betul, ada halangan rintangan, iya.
Terus saat itu saya motivasinya apa ketika saya kuliah di S2? Intinya satu, ketika saya jualan, bagaimana jualan ini itu tidak sampai kita salah dalam melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir ketika S2 berarti banyak customer yang akan membeli produk saya. Ketika ini ya apa namanya gitu. ada orang juga yang memperhitungkan Ke teman. Misalkan saya punya teman saat itu pendidikan gitu ya. Sekelas itu kan ada teman. Kita jualan. Ya. Sambil berenam, minum air gitu kan. Itu nggak sia-sia jadinya ya. Dan berat nggak itu? Berat, pertama berat. Tetapi saya mesti melawan ego saya. Betul. Karena orang yang sukses itu ketika egonya itu ditaruhnya di mana? Bukan di depan. Kalau kita ego, kalau kita hanya ego itu lahir dari kepintaran. Banyak input. Iya. Ini ego merasa lebih. Terlalu diam. Maka saya teringat dulu ada nelayan dari Jepang. Nelayan dari Jepang ini dia membawa ikan tuna. Ikan tuna kan harganya mahal. Hidupnya mahal. Nolitik mahal. Komanu gede gitu kan. Ya. Ikan tuna itu dia bawa dari tengah lautan ke daratan. Ketika di daratan mati, harganya jatuh. Oh gitu. Terus bawa ke daratan, mati, harganya jatuh. Terus dia berpikir si nelayan Jepang, dia menyelamlah ke lautan. Kenapa? Dong dia buat kolam di perahunya tapi tetap mati. Si ikan tuna itu. Lalu dia menyelam ke lautan dan lihat, oh ternyata pemangsa ikan tuna itu apa? Ikan hiu. Kajian anak lagi hiu. Ya. Anak lagi hiu gitu, kuma indungna gitu kan. Lalu di kolam yang dibuat di perahu itu dia masukkan anak hiu dan ikan tunanya bawa sana, terus dibawa ke daratan dan akhirnya hidup. Kumaha ternyata ikan tuna itu dia mati bergerak hidup. Dia mati bergerak hidup. Kenapa dia gerak? Ada predator yang mengejar-ngejar dia di dalam. Walaupun anak hiu menjadi predator. Maka bagi kita juga kalau kita mau menjadi orang sukses, banyak predator di luar sana. Tantangan gitu ya, tekanan. Ketika kita diam berarti kita mati. Gitu. Diam tuh mati, bergerak hidup. Jadi dunia ini bisa kita lalui ketika kita bergerak. Itu. Istilah kita mah biasa dipakai yang galau itu kan hanya move on ya. Move on sebetulnya intinya bergerak gitu ya. Jangan mandek di satu titik lah. Nah itu. Lalu ceritanya gimana pada saat itu? Sekarang kan mengajar nih di Semen 1 nih. Waktu itu S2. Waktu S2 udah kerja atau hanya dagang dan S2 saja sekolah? Dagang aja. Nah setelah lulus? Masih dagang. Lalu ceritanya bisa nyangkut di Semen 1 Cimahi itu gimana? Ketika Semen 1 Cimahi pertama saya masuk dulu ke SMP 5 Cimahi. SMP Negeri 5 Cimahi. Ini alumninya nih, ngajar di SMP 5. Luar biasa, orang-orangnya hebat, baik-baik di sana di SMP 5. Awalnya kita mengadakan kegiatan motivasi dengan sahabat saya. Kebetulan sahabat saya hari ini tidak bisa hadir, Krisna Prasta. Dan kita sering ngobrol dengan dia tentang perjuangan kita di dunia pendidikan. Pada akhirnya saya masuklah di SMP 5. Terus dari sebelumnya saya melamar kemana-kemana nggak diterima, gitu kan. Sempat ngelamar kayak sidul gitu kan. Ya, kenapa saya jadi sambil kuliah? Kenapa saya kuliah S2? Karena alasannya satu, ketika saya di S2, mungkin saya bisa memperbaiki S1 saya. Karena saya S1-nya bukan di satu lembaga pendidikan yang terkenal juga. Gitu. Saya berpikir, saya berani untuk bisa dan saya akan bisa gitu. Itu dorongan hingga dorongan ini menjadi satu keinginan, ketika keinginan jadi harapan. Tapi kalau pas kuliah itu kan bayar atau gratis atau kumaha? Bayar lah. Terus dengan hanya berdagang di sela-sela waktu kuliah? Nah itu yang luar biasanya. Ke rumah tangga kumaha nih dapur gitu kan? Gimana? Ini yang luar biasa.
dengan dagang itu ada ternyata kuliah bisa beres. Dapur aman nggak? Aman, gitu aman. Bahkan kalau di tempat jualan, saya dipanggilnya Abah dulu. Oh, tempat jualan teh. Abah, tiap daerah itu Abah. Abah, jualan ini gitu kan. Dari situ naiklah kita jualan domba, ternak domba, gitu kan. Ikut dulu pelatihan bagaimana. Ikut pelatihan dulu ada program dari provinsi Pak Her ya. Saya ikutan program bagaimana cara ngarit bener, terus domba yang betul, makanan yang bagus buat domba juga saya kan. lalui itu semua hingga pada akhirnya ya udahlah, itu ilmu dan pada akhirnya kesini saya sering ngisi materi di dinas peternakan KBB tentang bagaimana ternak sehat. Bentar ada program ternak domba tanpa ngarit. Nah, yang dulu pernah cerita kan. Itu awalnya kita dari sana. Nah, sosiawan yang mau punya usaha gitu atau memberdayakan teman-teman sosiawan yang mau memberdayakan warga binaannya, salah satunya itu ya, karena yang saya tahu itu mengurangi kos untuk operasional kambing kan, bisa menekan kan dibandingkan dengan ngarit terus. Ya, gitu kan. Tapi ada yang unik ya lagi kuliah. Gimana? Lagi kuliah kan ketika di S2 saat itu. Dari S1 sebetulnya kita dari pesantren di Garut saya udah lakukan itu. Saya cari teman sebanyak-banyaknya, musuh sedikit-dikitnya. Jadi gini saya hitung nih, hari Senin ke rumah si A, ke B, ya, terus kita silaturahim. Pertanyaannya gini, ketika saya datang ke rumah si A, datang ke rumahnya pasti nginep kan? Ketika nginep dikasih makan nggak? Iya. Berarti pas datang makan, mau berangkat kuliah pagi-pagi makan, gitu kan? Nah hari kedua datang ke teman si B, gitu kan? Dikasih makan lagi nggak? Kasih makan. Berangkat dikasih. Terus, jadi sebulan itu 30 teman. Itu maksudnya kenapa Allah menyarankan ketika ada tamu itu kita harus menjamu dengan sebaik mungkin itu. Karena di situ ada titik positif ketika ada orang yang sedang berjuang mungkin ya. Di situ titik. Bahkan yang paling unik ketika datangnya Idul Fitri saya pamitan ke rumah teman-teman, gitu kan. Dan pasti ketemu dengan orang tuanya. Bu, mohon maaf, saya mau pulang kampung. Di ongkosan tuh. Di ongkosan. Jadi tegawe ge lebaran boga duit kayak malam. Ilmu hikmah. Itu yang saya lakukan dari ketika di pesantren di Garut, saya datangi teman yang banyak. Ketika S1 gitu dengan S2 juga demikian. Karena apa? Pastilah tergantung kitanya. Betul. Yakin teh ya. Allah yang menjaga kita. Akhirnya Pak uang banyak lebaran teh. Orang mah sampai apakah memotoran bawa kulkas ya. Bawa kulkas apa? Jangan sebut merek ah. Mereknya. Sampai bawa kulkas apa Indian gitu ya. Indian. Si Kudel Abah tahu lah. Nah, sekarang pada saat itu sudah beres nih. Berarti lega dong. Wah, satu sudah terlewati target gitu kan. Tinggal konsen ke mana deh ya gitu. Saya itu bukan dijadikan target. Jadi gimana? Gitu kan. Tapi itu menjadikan satu bumbu dalam kehidupan. Kalau kita membuat target tidak tercapai sakit nggak? Betul. Jadi pikirannya saya mesti bergerak dalam hal yang terbaik gitu kan. Melakukan hal ikhtiar terbaik. Keputusannya. Masalah hasil mah itu nomor 2. Karena saya berkata dari kemarin juga, ketika kita balap lari jangan menentukan finish. Betul. Finish itu tugasnya panitia. Betul. Hidup ini kita jalani, yang menentukan siapa Allah. Oke. Orangnya jadi panitia, kan jadi peserta kok. Benar. Rek jalo jadi calo. Oke, kembali lagi di segmen 2. Tadi habis sholat asar ya. Iya. Siapa yang belum sholat? Ayo sholat dulu, perbaiki sholatnya ya. Siap. Tapi saya mau tahu nih, yang disebut perbaiki sholatnya kumaha sih maksudnya? Ini kan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa miftahul jannah sholat, wa miftahul sholat fitoharo. Jadi kuncinya dari surga itu di sholat, itu kan. Maka
sholat ini mesti kita benahi. Demikian ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar gerakan saja. Bukan gerakan yang bukan waktu. gerakan saja. Semua orangnya kalau hanya sebatas gerakan ada, tapi akhirnya mesti tanha anil fasa wal munkar. Nah. Ada perubahan tingkah laku dari kehidupan nyata. Setelah Gitu. sholat itu teh. Lalu kunci timbul pertanyaan, kalau kunci sholat itu apa? Atau haroh itu bersuci yang benar. Bagaimana bersuci itu? Karena kan kalau kita menghilangkan najis gitu kan, baik hadas itu bisa mudah lah dengan air dari luar. Cuman ada satu hal, itu secara dohir nampak. Tetapi yang paling penting hal batinah. Nah, itu tuh kumata. Jiwanya ini mesti kita bersihkan dulu hingga pada akhirnya tidak ada penyakit iri, penyakit dengki dalam kolbun ini. Itu kunci untuk membuka sholat itu yang terbaik itu gitu ya. Jadi maka kan ada di Quran surat Al-Maun, fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Timbul pertanyaan, sholat yang mana? Mungkin dia dalam toharohnya enggak benar. Bukan hanya secara gerakannya saja atau dari segi lahiriahnya saja, dohir, tetapi batinnya. Contoh-contoh perilaku tidak baiknya gimana tuh? Nah, contoh misalkan merasa kurang, terus kenapa ya Allah itu tidak pernah memberikan rezeki kepada kita, gitu kan? Atau ketika padahal saya udah rajin, gitu kan? Karena salah satunya itu mesti ada kesabaran, gitu. Termasuk ya. Maka sholat itu suka berbarengan dengan sabar, gitu kan? Maka penyakit iri dengki itu munculnya dari qasdusai dalam hati. Nah ini hati ini ketika kotor, maka akan kotorlah semuanya. Meskipun melakukan sholat. Iya. Karena apa? Misalkan dalam sholat mikir aja si eta ku aing misalkan. Nah itu kehusuan itu lahir. Kenapa? Ketika kita menghadap kiblat, kita mengangkat Allahu Akbar, sudah nggak ada lagi pikiran apa-apa. Dunia itu Iya, karena dulu. Kita sudah di sana kita mau menghadap siapa? Tuhan Sang Pencipta. Tuhan. Menghadap Tuhan, tapi pikiran masih rudet. Masih benar-benar hal-hal yang tidak dibutuhkan ketika menghadap. Pikiran rudet itu, apakah sholatnya akan khusyuk? Oh enggak ya, benar. Nah, maka kita benahi dari hal yang terkecil dulu saja untuk diri kita sendiri. Jadi kita bersyukur akan hal yang telah Allah berikan, gitu kan. Terus kita sabar tentang segala ujian yang menerpa kita hari ini, gitu kan. Karena Allah tidak akan pernah menguji satu kaum tanpa Allah itu mengetahui kemampuannya, batas kemampuannya. Betul. Kebetulan banyak sosiawan yang galau, jadi masa pandemi ini memang kerasa sih sebetulnya. Ada yang kerasa secara fisik itu mungkin ke ekonomi, tapi di batin juga banyak. Saya cek angka perceraian banyak. Nah, itu. Berarti kan cekcok kan masalah. Akibat apa? Dia sudah tidak yakin lagi kepada Allah. Betul. Jadi dia takut kepada pandemi. Sekarang nanya, mau diberikan keberkahan dalam bentuk rezeki atau mencari pekerjaan? Rezeki lah. Cari pekerjaan atau mau uang? Nah, bingung jawab aku mah. Kalau mencari pekerjaan banyak segala pekerjaan. Tapi nggak ada yang muruhan gitu. Ya, kalau kita mengukurnya di batas itu, gitu. Tetapi Allah menjanjikan ketika kamu keluar dari rumah, melangkahkan kakinya untuk mencari nafkah demi keluarga itu. Ya, walaupun tidak mencari nafkah, tapi ada rezeki di perjalanan. Dengan melangkahnya ini, misalkan gini, kita silaturahim ke teman. Di suguhan mah kopi. Betul. Gitu kan? Paling ini main namanya. Kalau di rumah kopi ayam mah. Lamun eueuh teh eueuh di rumah. Benar. Tapi kita keluar, gitu kan? Ada solusi. Atau mungkin itu beneran atau nyindir saya ini tiba-tiba datang dikasih kopi ini. Itu saja kan masalah ini real nyatanya. Atau kita datang ke rumah orang tua. Betul. Ya kalau ke orang lain kita malu lah. Maka saya bilang dari awal tadi, ketika mencari teman sebanyak-banyaknya ketika saya waktu itu kuliah. Karena dengan kisah silaturahim secara tidak langsung kita dikasih makan. Betul. Jaringan tersebut lah kalau itu namanya kecerdasan. Ya, cerdas berarti ya. Cerdas menjalin relasi ya. Tah,
banyak di ilmu-ilmu tentang komunikasi itu cara interpersonal untuk menjalin relasi. Siap. Banyak yang salah berkomunikasi. Iya, Padahal di Al-Quran juga sudah ada ya tata cara. Nah gini kan, ke manusia itu komunikasi mesti baik ya. Betul. Baik. Hablum minan nas Nah, itu ya. sekarang kita mau komunikasi dengan Allah. Berarti mesti dibersihkan dulu duniawinya. Oh, Gitu kan? Betul. Karena kita akan menghadap ke Sang Pencipta dan kita akan meminta. Tetapi kalau kita memintanya bercabang pikiran Kita sambil kieu merenya minta cing kadinya wow Dikasih gitu nggak? merenya wah males merena ge gimana Nah, gitu. Walaupun dikasih istirahat, disungkun. di kusukun Kayak- di piceun Kayak anak cokot gitu ya. Anak kecil kan minta uang, mah minta uang. Mana tuh boga, mah minta uang, gitu kan? Jadi ada etika. Betul, Bang gitu, etika. mintanya itu 10.000, minta uang 10.000, tabeakeun 100.000. Gitu kan? Diberi, tetapi pemberiannya itu karena ketidakpuasan. Ketidakridoan Dari idol lah, gitu kan? Maksudnya disungkun. sungkun Gitu. sungkun nanti ada terjemah lah sungkun kenaon. Oke, kembali ke pos kopi Iya, nih. oke. Tadi sempat habis memori gitu ya. Bagi teman-teman subscriber mau nyumbang memori harus sekalian kameranya gitu. Boleh, silakan ya. Siap. Nah, ini gimana nih pos kopi? Coba ceritakan lagi nih. Pos Kepanjangannya naon, filsafatnya gimana nih? Pos kopi Filosofinya. itu Pos Komando Perjuangan Islam. Kepanjangannya Pos Komando Perjuangan Islam. Bagaimana caranya kita kan kalau tabligh itu untuk dakwah itu di mana saja. Di mana saja. Gitu. Karena ya di pinggir ini kan ada masjid. Betul, pinggir sebelah ini Kenapa ya. saya nggak di masjid? Gitu kan? Qulil haq wal kana murad, sampaikan satu ayat secara bahasa itu perih. Tetapi sampaikan satu ayat dengan metode. Metode. Nah, saya menafsirkannya dengan metode. Kenapa metode? Tidak semua orang lah ketika masuk ke masjid itu bentuknya ceramah. Betul. Mau lah. Belum tentu pas orangnya. Iya. Tetapi kalau di sini dengan sambil ngopi, setidaknya ada poin-poin yang tersampaikan. Berarti gitu kan. disetting dengan nyaman Oh ya. iya, maka kan dakwah itu bukan tugasnya ustadz, bukan ajengan, bukan kiai, tetapi tugas dakwah itu tugas kita semua. Seluruh umat Islam Nah, gitu ya. Kalau kita mampunya dakwah kepada umat, lakukan itu dengan betul. istiqomah. Ketika kita tidak mampu di umat, mungkin di rumah, Lebih kecil nah, sebenarnya. berarti selaku ayah dakwah ke anak, dan istri. gitu Oke. kan. Kalau kita sebagai anak, maka dakwahnya untuk siapa? Bisa untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan ada seseorang punya warga binaan nih, Iya. bukan umat tapi secara sosial punya warga binaan, berarti dia juga ke situ boleh. Oke. Ya. Karena di situ juga disisipkan kan. Iya. Makanya kadang-kadang ada yang melupakan sisi spiritual. Wah. Padahal itu penting. Betul, kan? penting. Untuk mengimbangi ilmu Iya. dengan Nah. akhirnya terbentuk akhlak yang mulia itu. Iya. Begitu ternyata ya. Oke, sekarang pos kopi. Jadi pos Komando Perjuangan Islam. Jadi di sini bisa jadi base camp kan? Iya, Bisa mangga. jadi titik-titik teman-teman mau dalam masa pencarian mungkin ya. Mangga silakan. Mau meyakinkan Nah, gua ambil Islam atau kagak ya, misalkan gitu ya. datang ke sini aja. Silakan, ini Kita Cimahi. sharing bersama di Oke, sini. di gitu. Cimahi dekat Pemkot, kita sharing dulu. Iya. Ya ibaratnya kita pun tidak akan menjudge atau menilai Enggak. Anda itu sebagai kafir. Tidak ada Enggak, dalam Islam itu enggak bisa mengkafirkan seseorang gitu kan. Tapi bagaimana kita mencari jalan kebenaran. Silahkan Anda timbang mungkin ya. Orang yang berpikir tadi ya. Siap. Mau berpikirnya berdebat dengan ilmu apapun, boleh uji saja nih. Ustaz Effendi silakan diuji ya. Jangan Diuji teman-teman. diuji makinnya motor. Tapi lebih kepada gini aja, yuk kita belajar sama-sama di sama-sama, sini. betul. Untuk apa? Kalau kita duduk bersama, kita akan menemukan satu formula-formula baru. Betul. Yang intinya mungkin ada beberapa pengetahuan yang belum tergali di sana. Nah, ini nyangkut nggak dengan adanya dulu saya pernah dengar ceramah itu bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Mungkin juga ini berdakwah sesuai zamannya. Iya betul. Oh, Karena kan saat ini anak-anak sekarang udah masuk ke ranah ya, KP itu bukan hal yang asing kan. Betul sekali. Kalau dulu ketika masuk KP itu identik dengan menengah ke atas ya. Kemewahan lah dulu. Nah, tapi kalau di sini mereka ketika datang, ketika duduk di meja, di kursi, melihat kiri kanannya hadis semuanya. Setidaknya itu pengingat. Caranya ketika mereka tidak mau mendengar ucapan kita, ada hadis yang tertulis di papan itu. Betul. Kemudian Poin. juga apakah di sini misalkan ada pengunjung nih, Ya.
kalau yang sendiri bisa atau Iya. yang rame-rame pun gitu ya. Bisa. Eh, digubris atau bukan digubris, disapa nggak ketika ada yang tempat nih datang ke dia untuk makan atau minum tapi masing-masing gitu. Iya, karena mereka yang datang ke sini itu kita anggap bukan customer, tapi kita jadikan tamu dan saudara yang Tamu. mesti kita layani. Betul. Gitu. Berarti di sini juga teman-teman sosiawan yang belum punya jodoh, misalkan ya, Ya. mungkin saja di sini juga bisa jadi tempat. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah bisa Ya. menjadi tempat, karena mencari yang baik itu harus di tempat baik kan. Insya Allah. Karena jangan sampai teman-teman mencari yang terbaik tapi tempatnya salah gitu. Iya. Banyak yang akhirnya Nah. silau akan dunia. Oke. Dan Karena salah. gini ya, kalau kita gaulnya sama tukang minyak, pasti kita akan dikasih minyak kan. Setidaknya nggak bisa beli juga, dicobain. Nah gitu. Kalau kita gaulnya sama tukang gorengan, kayaknya ada minyak yang nempel di tangan kita. Kalau kita gaulnya dengan kuli bangunan, setidaknya kita tahu dan kita akan ada di sana. Betul. Jadi pertemanan itu akan mencuri tabiat, kebiasaan. Kebiasaan, behavior. Jadi jangan lupa teman-teman di teori pekerjaan sosial ada human behavior HBSE, lupa lagi saya, human behavior social environment. Nah, itu juga ada di ilmunya memang bagaimana lingkungan mengubah satu individu. Oh ya. Jadi maksud saya ini adalah bisa jadi tempat ikhtiar teman-teman gitu ya. Nah. Ketika mau mencari mendalami ilmu agama ataupun mencari jodoh, jangan semua atas izin Allah. Ketika panggil di silaturahmi itu teh Iya. bonus-bonusnya gitu ya mungkin ya. Iya. Bonus jodoh, bonus rezeki, Nah, bonus itu. proyek baru bisa gitu ya ke Bisa depan. lah kita duduk bersama di sini. Insya Allah lah tempat luas. Yuk kita bersama-sama kita tukar informasi, tukar pengalaman. Atau pada akhirnya kita watawasobil hak, watawasobil sob, saling mengingatkan dalam kesabaran. Gitu kan. Betul. Dan kebenaran itu saja, nggak lebih dari itu. Betul, Gitu. daripada susah payah mencari teman, kawan atau kelompok untuk bisa kita katarsis lah Ya. kalau di psikologi Nah. itu katarsis teman-teman mau mencurahkan Ya. unek-unek kekecewaan biasanya. Dan manusia kita biasanya kecewa tuh terhadap sama manusia lagi biasanya, tergantung sama manusia jadi kecewa akhirnya. Karena mungkin saja yang dijadikan rujukan akhirnya bukan mardotillah, Apa tuh Madotil? ridho Allah. Ridho Allah. Ah, Iya. betul. Kalau benar. jadi gini lah, simpelnya, ada nggak orang ketika dia makan, saya niat makan biar buang air besarnya besar, banyak, enggak kan? Enggak. Itu sebab akibat. Sebab akibat apa yang kita makan. Terus boleh nggak kita menginginkan surga? Boleh. Jangan. Kalau ketika itu. Jangan. Oh, jangan. Kita menginginkan ridho Allah. Oh, ridhonya. Ketika Allah ridho, surga Pasti diberi. di paket. Daripada maksakan, Allah mesti surga jangan urang misalkan. Gitu. Itu maksa. Seperti kita gini, kalau kita tujuannya ke Cileunyi, Nagreg, sampai nggak ke Nagreg? Sampai. Enggak, kalau tujuan ke Cileunyi. Oh, ya enggak. Enggak. Tapi kalau kita tujuannya ke Garut, Cileunyi, Nagreg, kelewatin. Nah, Jadi sebaik-baiknya kita meminta gitu ya. Minta itu ridhonya. Makanya Iya. mungkin teman-teman tahu lagunya Ahmad Dhani yang berjudul Tato Triad ya. Kamulah surgaku itu yang featuring Chrisye itu almarhum. Bila surga dan neraka tidak itu ada, Quran surat Yasin. ya masih kakau menyembah. Berarti itu cerminan ya. Iya. Kalau orang yang ngejar surga bukan ridhonya, itu yang celaka itu tadi mungkin ya. Sholat yang Maka menjadi tadi celaka. kuncinya surga itu di sholat. Di sholat. Kuncinya sholat adalah di toharoh. Itu haram. Iya. Jadi untuk mati. Nah untuk mencapai itu, tapi ada juga plesetan katanya. Gimana? Ada juga sekelompok orang dan saya ngalamin, ada satu teman saya, semoga diberi hidayah ya. Ketika diajak sholat itu, dia punya argumen, alibinya balik heula mana kalakuan. Jadi toharoh tadi mungkin plesetan. Jadi gimana kita mau telur dulu, mau ayam dulu nih? Iya. Udah saja kalau gini. Kalau ada persoalan seperti itu, maka tadi kita alak ini setidaknya ketika kita menyuruh orang lain, ini banyaknya kemana? Ke kita nih, yang tiga. Iya, yang tiga. Gitu kan? Untuk apa? Kita ditugaskan hanya menyampaikan. Menyampaikan saja. Iya. Tanpa
kita mengharapkan dia itu mau Tidak atau harus, tidak. ya. Karena ya tugas finish itu siapa, panitia. Panitia yang akan membolak-balikan hati dan Udah ya pikiran. kita menyampaikan saja. Yang penting sampaikan Siap. dengan metode dan cara Oh iya, yang nyaman. cara. Sekarang nih Madani, gimana nih? Saya punya teman waktu kuliah itu di spesialis itu, dia orang Aceh. Betul. Waktu itu kita pembahasan masyarakat yang ideal itu seperti apa sih? Dan dia membawa konsep masyarakat Madani. Kalau di sini gimana nih? Pos kopi ini dengan Madani apa nih maksudnya? Jadi Madinah itu Madinah. Madinah menurut saya. Jadi Madinah itu kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan. Dari perjuangan Islam ini kita mencapai satu tujuan seperti kota Madinah. Ya. Gitu. Maka di sini juga tidak ada iri dengki. Madinah itu bersih semuanya. Bersih. Perjuangan Islamnya bersih karena Betul. Allah, bukan karena ilah. Gitu kan, tapi karena Allah segala sesuatu. Ketika kita berusaha dagang kopi, ya udah kita usahanya lillahi ta'ala, Dagang kopi ini. tidak mengejar keuntungan. Kalau kita mengejar keuntungan, kalau kita sudah dapat untung, sakit nggak? Wah sakit. Sakit. Maka Bikin drop, ya. kita akan berjalan, dan pada dasarnya di Pos Kopi Madani ini bukan hanya sekadar jualan saja, kita lebih dibanyakan untuk sharing motivasi dalam watawasau bil haq watawasau bis sabr, Melalui dakwah. silaturahim tadi. Itu oke. Itu saja. Oke, thank you very much. Jadi teman-teman itu semoga bisa mencerna di segmen SMS ini spiritual moment sosiawan. Jadi Kang Ustadz Effendi ini tadi sudah diceritakan kisah hidupnya sampai sekarang ya bisa dianggap sebagai CEO lah gitu ya. Namanya CEO juga bisa owner, juga pemimpin dari manajerial gitu ya. Jadi perjalanannya cukup bulak belok gitu ya. Bulak beloknya maksudnya tantangannya belokan, terjal, turun, naik gitu ya. Jalan tol juga tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus, Ada beloknya. apalagi di Cipali gitu ya. Nah, Meskipun lurus aja beloknya banyak kecelakaan. Sip. Nah itu teman-teman sosiawan semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata atau menyinggung. Kita jumpa lagi nanti di segmen SMS selanjutnya atau segmen lainnya yang ada di Sosiawan TV. Ya. Terima kasih Kang Effendi Siap, atas oke. berbagi ilmunya dan juga pengalaman serta kopinya yang pasti teman-teman silakan coba Siap, Pi datang Kopi. ke sini aja. Pos kopi. Pos kopi di Jalan Raden Demang. Raden Demang Kartawirya, Kartawirya atau di Sebelum sekitaran Pemkot. putaran Sebelum Pemkot, ya. pemerintah kota Cimahi. Salam dari saya sebagai VJ Sosiawan, saya Bung Dea dan juga Effendi. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Sosiawan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.